kesimpulan tertentu, cuman bukan pasti, kesimpulan tertentu. Misalnya, ya, bahasa sederhana Vikyana Maya Kosa adalah ketika saya melakukan sebuah usaha, kemudian usaha saya bangkrut. Jadi menyambung yang tadi itu yang apa? Pranamaya Kosa kan itu. Jadi ada yang apa? Terusannya lagi Vikyana Maya Kosa kan itu kan. Itu gimana Mas? Ananda Maya Kosa, Mano Maya Kosa, Prana Maya Kosa adalah murni fisik. Murni fisik. Dua dimensi manusia, Vikyana Maya Kosa dan Ananda Maya Kosa, ini adalah non fisik. Cuman untuk Vikyana Maya Kosa sudah tidak fisik lagi, Mas. Sudah terlepas dari ketiga tadi. Jadi Anamaya Kosa, Manomaya Kosa, Pranamaya Kosa. Vikyana Maya Kosa ini sudah bukan fisik, tapi masih terikat dengan fisik. Dalam bahasa lainnya, kalau Vikyana Maya Kosa ini adalah, kalau bahasa sehari-hari itu istilahnya hikmah, Mas. Hikmah, bahasa hikmah. Jadi kesimpulan tertentu, cuman bukan pasti, kesimpulan tertentu. Misalnya, ya, bahasa sederhana Vikyana Maya Kosa adalah ketika saya melakukan sebuah usaha, kemudian usaha saya bangkrut. Dari situ saya menemukan sebuah jawaban. Kenapa usaha saya bangkrut? Vikyana Maya Kosa itu di sini. Jadi kata lainnya hikmah lah. Sudah bukan fisik lagi, tapi masih terikat dengan fisik. Istilah fisik yang sudah melebur. Istilahnya kalau kita ngomongin alam, Mas. Apa sih Vikyana Maya Kosa ini? Vikyana Maya Kosa ini adalah bumi, bulan, matahari. Vikyana ini bulan, Mas. Bahasa analogi sebenarnya Vikyana ini sudah bulan. Kenapa? Kenapa harus bulan? Karena bumi masih ada air, ada manusia, ada hewan, ada udara, ada tumbuhan, dan beri fisik. Tapi ketika sudah menjadi bulan, sudah tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada air, tidak ada udara, tidak ada api. Jadi fisik yang mulai melebur. Tadi analogi sederhananya Vikyana Maya Kosa adalah bulan, dan yang di situ sudah tidak ada air lagi, sudah tidak ada manusia, sudah tidak ada hewan, tumbuhan, api, sudah tidak ada. Tapi masih terikat. Kayak bulan masih terikat dengan gravitasi bumi. Bulan masih mengitari bumi, tapi tidak menyatu dengan bumi. Sudah ada jarak. Makanya istilahnya kalau bahasa umumnya hikmah. Hikmah itu terjadi ketika sama sudah melampaui, sudah mengalami lah, mengalami sesuatu yang melampaui fisik, melampaui pikiran, dan melampaui emosi baru. Dan mungkin bahasa lainnya dari Vikyana Maya Kosa mungkin bisa diartikan, tapi sebenarnya tidak mewakili, bisa diartikan roh. Sudah bukan fisik, tapi masih terikat dengan fisik. Cuman mungkin hanya pengandaian, Mas. Saya tidak mengatakan Vikyana Maya Kosa ada roh, tidak, karena ini nanti menjadi sebuah ajaran. Dan saya tidak mengatakan ini sebuah ajaran, hanya sebuah pengetahuan,
yang telah dialami dan dipelajari leluhur Jawa. Jadi Vikiana Maya Kosa adalah hikmah. Yang di sini tidak mungkin saya mendapatkan hikmah terkecuali sudah melakukan sesuatu yang mengenai fisik, mengenai pikir, mengenai emosi, dan mendapatkan sebuah kesimpulan tertentu. Tapi kesimpulan itu bukan kesimpulan paten, tapi tertentu. Misalnya saya punya usaha kemudian bangkrut, saya menyukai wanita akhirnya patah hati. Di situ dari kejadian itu saya menemukan sebuah kesimpulan, kenapa saya patah hati, kenapa saya ditinggal nikah, kenapa saya bangkrut. Dengan ketika saya sudah menemukan kesimpulan itu yang namanya Vikiana Maya Kosa. Bisa menemukan itu tadi. Tapi sudah di luar fisik, tapi masih terikat fisik. Kayak bulan masih terikat dengan gravitasi bumi. Analogi sederhana seperti itu. Makanya Vikiana Maya Kosa adalah di luar pengetahuan, di luar memori tubuh, di luar memori pikiran, di luar emosi kita. Nah, biasanya orang-orang yang menemukan hikmah ini sebenarnya sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk itu pasti ada hikmah. Tapi kebanyakan orang ketika sesuatu yang buruk dia ambil hikmahnya, tapi yang baik tidak ada hikmahnya. Kan begitu? Iya. Jadi kesimpulan adalah Vikiana Maya Kosa bisa diartikan ilmu atau jawaban dari sebuah pertanyaan tertentu karena terus berubah. Karena terus berubah tergantung permasalahan apa yang dihadapi. Jadi bisa diartikan kumpulan pengalaman-pengalaman yang apa namanya Mas? Kalau bisa dibilang itu kalau pengalaman baik, pengalaman buruk itu tadi hikmah, kan gitu lah. Bahasa simpelnya, bahasa sederhananya, Vikiana Maya Kosa adalah ketika kita sudah lolos melampaui benar dan salah, tapi melewati benar dan salah. Itu Vikiana Maya Kosa. Ketika saya melampaui berhasil dan gagal, pasti menemukan Vikiana Maya Kosa. Saya menemukan Vikiana Kosa. Jadi tidak mungkin kita sampai pada Vikiana Maya Kosa atau hikmah ketika kita tidak melampaui benar dan salah, baik dan buruk. Vikiana Maya Kosa adalah suatu tempat yang melampaui baik dan buruk, suatu tempat yang melampaui, kalau istilah ajaran sebuah agama, surga dan neraka. Tempat yang melampaui surga dan neraka adalah Vikiana Kosa, Vikiana Maya Kosa. Terserah, sampai mau sampai di Vikiana Maya Kosa itu melampaui neraka, nggak apa-apa. Yang penting sampai di Vikiana Maya Kosa, sampai lewat surga, yang penting melampaui. Tapi kebanyakan 90% manusia memilih salah satu. Kalau lewat pintu neraka berhenti di situ. Kalau lewat pintu surga berhenti di situ. Ini tidak masalah. Vikiana Maya Kosa tidak bisa dilampaui tanpa melewati surga atau neraka. Tanpa harus melampaui baik dan buruk. Vikiana Maya Kosa adalah suatu tempat yang melampaui itu. Tidak bisa tanpa melewati baik dan buruk sampai di Vikiana Maya Kosa. Nggak mungkin tanpa melewati baik dan buruk sampai hikmah. Sukses dan bangkrut sampai hikmah nggak mungkin. Jadi bahasa sederhananya Vikiana Maya Kosa adalah tubuh non fisik kita, tapi masih terikat dengan tubuh fisik kita. Seperti itu. Sederhananya begitu. Oke.